Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Neni dari MA Persis Persatuan Islam 31 Banjaran. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sifat asam, sifat basa, dan garam ya. Adapun KD yang akan kita capai yaitu menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Bahan alamnya nanti sudah saya siapkan. Kemudian yang kedua, melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam. Tentu hasil presentasi ini harus dilaporkan ya. Untuk di dalam praktek ini menggunakan bahan indikator buatan yaitu kertas lakmus, kemudian indikator universal dan phenolphthalein ya. Juga ada beberapa ekstrak bahan alam. Di dalam percobaan ini saya dibantu oleh beberapa orang, diantaranya Teh Wardah Latifah, kemudian Hasbi Rizik ya. Untuk yang pertama langsung saja saya akan menguji beberapa zat dengan menggunakan indikator lakmus atau dikenal lakmus merah dan lakmus biru ya. Zat yang akan kita uji yang pertama yaitu HCl, yang kedua yaitu CH3COH atau cuka, yang ketiga NaCl atau dikenal dengan garam dapur, yang keempat yaitu kalium iodida atau Ki, yang kelima ini adalah obat mah atau yang saya pergunakan adalah waisan, dan yang keenam ini adalah larutan KOH ya. Oke. Indikator buatan yang pertama yang akan kita pakai untuk menguji asam basa adalah kertas lakmus. Di sini ada dua, ada lakmus merah, ada lakmus biru. Kemudian tadi sudah saya potong lakmus merahnya dan disimpan di plat tetes. Ini untuk keamanan ya. Yang pertama ini adalah HCl, nanti bagaimana perubahan warnanya ketika diteteskan ke lakmus merah dan ke lakmus biru. Mari kita lihat sama-sama. Ketika HCl diteteskan ke lakmus merah, maka warnanya tetap merah. Diteteskan ke lakmus biru, nah ini kelihatan sekali perubahan warnanya. HCl dengan lakmus biru, warnanya menjadi merah. Ya. Dan yang kedua, yaitu cuka atau CH3COOH. Ya. Bagaimana cuka kalau diteteskan ke lakmus merah? Nah ini warnanya tetap merah, ke lakmus biru menjadi merah ya. Kemudian yang ketiga yaitu larutan NaCl. Bagaimana larutan NaCl kalau diteteskan ke lakmus merah? Ya, tetap merah, ke lakmus biru. Nah, ini ya. Jadi kalau larutan netral itu pH-nya tidak berubah, warna indikatornya tidak berubah. Untuk Ki kita lihat dengan lakmus merah menjadi merah, dengan lakmus biru juga tetap menjadi biru. Zat yang keempat yang kita uji ini adalah obat mah. Kita sebut obat mah. Yang saya ambil itu adalah waisan. Sebenarnya bisa apa saja ya, boleh apa saja. Tapi di dalam hal ini yang ada di sekitar saya, di sekitar kita adalah waisan. Ya, nah ini di sini terlihat belum berubah warna menjadi biru, tapi warna merahnya sudah gelap, ya. Nah, sedangkan yang keenam yaitu adalah KOH. Nah, KOH dengan lakmus merah menjadi biru. Nah, dengan lakmus biru tetap biru ya. Nah, kesimpulannya ketika lakmus merah ataupun biru diteteskan ke larutan asam, maka asam itu lakmus berwarna merah atau kita sebut asam merah. Ketika diteteskan ke larutan yang netral, di sini lakmus merah tetap merah,
lakmus biru tetap biru. Asam netral basa asam merah basa tetap. Nah, asam merah netral tetap. Nah, ini basa kita perhatikan. Waisan ini warnanya agak biru sedikit. Dia adalah basa lemah, sedangkan KUH biru. Kita ulang lagi. Asam merah netral tetap basa biru. Ya, demikian pengujian untuk yang pertama menggunakan lakmus merah, lakmus biru. Iya. Selanjutnya kita akan menguji pH dari keenam larutan ini menggunakan pH indikator universal. Terlihat pada wadah pH indikator universal ini terdapat beberapa nomor. Ada mulai dari 0, pH 0 sampai pH 7. Lalu di belakangnya kita lihat lagi ada pH 7 sampai pH 14. Artinya yang pH yang di depan ini untuk trayek untuk pH asam, sedangkan yang di belakangnya untuk pH basa. Oke, cara kerjanya sama seperti tadi. Kita celupkan indikator universalnya ke dalam sampel. Setelah itu, setelah dimasukkan, kita lihat bandingkan dengan trayeknya. Kira-kira di sebelah mana yang warnanya sama, maka disitulah hasil pH-nya. Oke, lanjut. Kita akan menguji pH dari HCl. Pertama, ambil satu pH universalnya, lalu masukkan ke dalam sampel. Sampai terkena sampelnya. Nah, sudah terbasahi. Kita simpan lagi dan kita bandingkan dengan trayek yang ada di wadah. Kita lihat, ada di pH berapa nih? pH-nya sesuai dengan trayek pada pH 1. Maka, larutan HCl ini pH-nya sebesar 1. Nah, kita lanjut ke sampel yang kedua. Sama, prosedurnya seperti tadi. Sampel yang kedua ini yaitu larutan CH3COOH. Bandingkan dengan trayeknya. Kita lihat keempat warna ini harus sama dengan trayek. Kita geser sama dengan pH yang ketiga. Berarti pH-nya ini sebesar 3. pH CH3COOH sebesar 3. Lalu ke sampel yang ketiga yaitu ada NaCl. Kita celupkan ke dalam sampel. Kita bandingkan dengan trayek. Dari nomor yang paling kecil kita geser. Ada pas di sebelah mana? Pas dengan trayek yang nomor 7. Berarti pH dari larutan NaCl ini 7. pH-nya sebesar 7. Lalu, sampel yang keempat, ada larutan Ki atau kalium iodida. Oke, sama. Dari awal kita geser. Mana yang sama? Nah, ini ada di nomor 6. Berarti pH dari larutan Ki ini sebesar 6. Lanjut ke sampel yang kelima, yaitu ada larutan waisan. Kita kocok dulu agar tidak mengendap. Oke.
celupkan. Nah, ini sudah mulai berubahnya jauh ya. Ada warna biru tuanya. Karena tadi di sini di trayek yang asam tidak ada yang warna biru tua, berarti kemungkinan larutan ini bersifat basah di trayek yang belakangnya. Oke. Kita geser dari 7 ke angka yang lebih besar. Kira-kira ada di sebelah mana? Nah, ini warnanya sama dengan trayek nomor 9. Berarti larutan obat waisan ini ber-pH 9. Oke. Sampel yang terakhir ada KOH. Nah, ini lebih bervariasi warnanya. Sama, kita simpan dari yang paling kecil, lalu geser. Sebelah mana yang sama? Ternyata warnanya sama dengan trayek nomor 13. Berarti larutan KOH ini ber-pH 13. Oke. Nah, terlihat dari warna indikator universal ini sangat beragam, berbeda dengan indikator lakmus biru dan lakmus merah. Pada lakmus biru, lakmus merah hanya menunjukkan dua warna, warna biru atau warna merah. Sedangkan pada indikator universal ini sangat spesifik. Sedangkan pada lakmus biru, lakmus merah hanya menunjukkan dua sifat, apakah itu asam, apakah basa. Dan untuk indikator universal ini, kita dapat menentukan berapa pH-nya. Dari mulai 0 sampai 14. Itu perbedaan dari indikator lakmus merah, lakmus biru dengan indikator universal. Sekian percobaan mengenai uji pH menggunakan indikator universal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan melanjutkan untuk menguji sampel dengan menggunakan indikator buatan penoptalin atau biasa disebut PP. Langsung kita akan mencobanya dengan mengambil penoptalin yang akan dimasukkan ke dalam sampel. Kita akan menguji yang pertama dengan larutan asam klorida atau HCl. Dengan indikator buatan penoptalin akan berubah warna pada suasana basah, sedangkan pada suasana netral ataupun asam tidak akan berubah warna. Langsung kita coba dengan meneteskannya. Lalu goyangkan sampelnya. Ternyata larutan HCl tidak berubah warna. Berarti terbukti bahwa larutan HCl tergolong ke dalam larutan asam. Yang kedua yaitu kita akan menguji larutan asam asetat atau asam cuka atau dengan nama rumus kimia CH3COH, yakni dengan meneteskan penoptalin ke dalamnya. Lalu kita lihat apakah ada perubahan warna ataupun tidak. Ternyata pada larutan asam asetat atau CH3COH tidak berubah warna. Berarti terbukti bahwa larutan CH3COH bersifat asam. Lanjut ke larutan yang ketiga yaitu NaCl atau sering disebut dengan garam dapur. Kita teteskan penoptalin ke dalamnya. Ternyata tidak berubah warna, berarti larutan NaCl berada pada pH antara asam dan basa, atau biasa kita sebut netral. Lanjut ke larutan yang keempat, yaitu larutan kalium iodida. Kita teteskan penoptalin, lalu kita lihat apakah ada perubahan
warna ataupun tidak? Ternyata tidak, membuktikan bahwa kalium iodida memiliki pH antara asam dan basa atau netral. Lalu lanjut ke larutan yang keempat, yaitu waisan. Kita masukkan penoptalin ke dalamnya. Ternyata pada larutan waisan, campuran antara penoptalin dengan larutan berubah warna. Hal ini mengindikasikan bahwa larutan waisan bersifat basa. Lanjut ke larutan yang keenam, yakni larutan kalium hidroksida atau KOH. Lalu kita lihat ternyata pada larutan kalium hidroksida atau KOH terjadi perubahan warna yang cukup pekat. Hal ini menunjukkan bahwa larutan KOH bersifat basa. Sekian percobaan sifat asam basa menggunakan indikator buatan penoptalin.